Halo, jumpa lagi dengan saya Diko di Mapeda. Hari ini saya pengen buat video tentang project memodif tipis motor Frigo saya kan. Setelah mungkin beberapa minggu kemarin saya kan udah bikin video tentang nambahin karpet deck depan ini ya kan, sama cover jok ya. Nah setelah itu kan saya tuh udah ngomong mungkin di video sebelumnya itu bahwa saya tuh sebenarnya pengen kayak modif motor ini, cuma itu lebih ke tampilannya biar lebih aman ya kan, maksudnya biar lebih aman dari lecet lah. Hal yang penting itu salah satunya adalah ini kan, masang skotlet di motornya ya kan, karena motor baru, bodi motornya mumpung masih belum lecet banyak, jadi saya tuh pengen kayak masang skotlet lah kan. Sebenarnya awalnya saya udah bikin desain yang kayak gini ya kan. Nah, desainnya itu sebenarnya simple. Skotletnya itu hitam doff. Semua bagian bodi motor yang halus yang mengkilat tuh saya kasih warna hitam doff. Dan juga bannya tuh mau saya cat warna kayak mungkin gold atau ya pokoknya kayak bawaan Frigo yang ada kan, yang tipe S yang velgnya tuh warna kayak agak keemasan gitulah atau tembaga lah. Nah, sebenarnya awal tuh pingin kayak gitu ya kan. Cuma setelah saya pikir-pikir, tampilannya tuh jadi kelihatan kayak terlalu monoton sih buat saya kan. Jadi jujur pada akhirnya saya tuh kayak nyari-nyari inspirasi lagi lah, karena memang saya tuh sebenarnya pinginnya untuk masang skotlet di motor Frigo ini ya, pinginnya tuh yang kelihatan simple. Maksudnya simple tuh kalau bisa warnanya ya udah satu warna aja sesuai STNK. Ini kan STNK-nya warna hitam, ya udah kurang lebih warna dasarnya tuh hitam, cuma ditambah kayak misalnya emblem Frigo kayak tipe yang mahal kan ada emblemnya gitu ya kan, jadi kelihatan lebih mewah. Atau di bagian depan ini mau saya kasih logo Yamaha biar lebih simple gitu loh kan. Nah saya tuh nyari-nyari inspirasi biar nggak kelihatan polos kayak di desain awal saya kan. Nah sampai saya ketemu akun Instagram kpmoto_danang ya kan. Itu kayaknya akun orang Rusia yang dia tuh lagi buka usaha rental motor di daerah Vietnam kan. Saya tuh iseng-iseng lihat postingannya, karena jujur Instagram saya tuh kadang-kadang banyak promosi akun orang Rusia yang lagi buka usaha di Asia Tenggara kan. Salah satunya ini dah kan. Di salah satu postingnya tuh saya lihat kan, dia punya motor NMAX, itu dikasih skotlet warna hijau, ada silver ada. Nah itu coraknya tuh keren banget kan, jadi dia tuh kelihatan satu warna, cuma kalau kita deketin itu ada detail warna, kalau saya bisa lihat tuh mirip kayak karbon titik-titik air gitu ya kan. Nah itu tak kenapa saya langsung suka kan, dan akhirnya saya terinspirasi dari itu ya kan. Jadi setelah itu saya aplikasikan di desain motor saya di skotletnya itu ya, dan akhirnya hasilnya gini kan. Nah jadi lebih simpel kan, jadi warna motornya itu di skotlet warna itu hitam tapi kayak corak-corak karbon air gitu ya, dan bannya tetap hitam, itu tetap kelihatan keren kan. Karena jujur kalau saya ngeripen ban itu kayak gimana gitu loh kan, maksudnya motor baru masa udah saya cat gitu loh. Nantilah kalau misalnya udah make 4-5 tahun, dan untuk lebih jelasnya mungkin saya sambil ngeliatin motornya kan, nanti bagian mana aja yang saya kasih skotlet dan beberapa aksesorisnya ya. Untuk skotlet hitam yang ada corak karbonnya tuh sebenarnya ada dua bagian besar ya kan. Yang pertama itu di bagian samping sini kan, ini full bodi halus yang warna glossy ini ya. Ini menyamping sampai turun sini kan. Nah ini sampai turun sini, nanti naik lagi kan tuh. Nah ini yang skotlet bagian pertamanya ya kan, itu full warna hitam ada corak karbonnya gitu. Dan juga di bagian bodi sampingnya kan. Nah ini dimulai dari sini tuh, ini menajam tuh di bagian samping sini kan, ini naik sampai bagian atas. Nah bagian atasnya kayaknya sih sebatas ini aja kan, ini kayaknya enggak, sebagian atas ini aja sampai ketemu lagi kan.
Sebenarnya dua bagian itu aja yang mau saya skotlet warna hitam yang ada corak karbon airnya gitu ya kan. Dan juga mungkin di bagian ini kan. Di bagian ini mau saya tutup juga kan, karena jujur menurut saya ini kayak gimana gitu loh kan. Ini udah bagus hitam, ini warna terang sendiri saya tuh kurang nyaman. Pengennya saya tutup sih kan, kalau bisa ini kayak warna karbonnya tuh ada di sini juga kan. Sebenarnya tujuan saya tuh untuk melindungi cat. Selain itu juga melindungi ini kan stikernya, biar nanti suatu saat misalnya mau dijual kayak Jupiter MX saya dulu tuh bisa dibuka stikernya dan bagian stiker aslinya tuh masih bagus ya kan. Nah setelah itu sebenarnya mau saya suruh tutup skotlet juga bagian ini ya kan nih. Ini nanti mungkin bukan skotlet warna karbon hitam itu ya kan, ini kayaknya lebih ke warna doff aja nanti bagian sini kan. Nanti saya kasih warna hitam doff aja ini pokoknya biar ketutupan stikernya. Dan juga di bagian samping sini kan tuh mau saya tutup juga, tapi saya jujur entah mau ditutup bagian sini aja warna doff atau nanti nyambung ke bagian depan ini kan. Jadi bagian depannya tertutup biar nggak terlalu lecet kalau misalnya kena gesekan tipis-tipis ya kan, karena ini udah mulai lecet nih kan tuh, di bagian depannya udah mulai lecet ya. Selain itu juga saya tuh pengen beli semacam stiker skotlet warna bening yang ada corak-corak heksagon gitu ya kan. Itu mau saya pasang yang warna transparan itu di bagian sini kan, karena ini kan masih stiker asli motornya ya, biar layarnya itu aman. Karena saya baca-baca di internet kalau layar speedometer motor kita nggak cepet retak-retak kena matahari itu sebaiknya dikasih skotlet warna light smoke gitu ya kan. Itu pengen saya coba, dan nanti misalnya ada sisa mungkin stiker light smooth-nya itu mau saya taruh di sini kan. Ini saya tutupin kalau bisa ya kan, tapi ini lihat nanti kan. Dan sisanya karena kalau udah masang stiker kan berarti masih polos ya. Nah itu mau saya beliin emblem Frigo ya kan. Itu di sini mungkin ditaruh di sini atau di sini, nanti kita lihat. Pokoknya di bagian sini emblem Frigo yang di versi S-nya itu ya kan. Sama mungkin dikasih, saya pengen ngasih biar kelihatan mirip kayak NMAX. NMAX kan yang biasanya ada logo NMAX-nya di sebelah sana, dan juga di sini ada logo Yamaha ya. Cuma untuk penempatannya saya tuh masih nggak tahu mau di mana. Mungkin kalau bisa itu di sini kan saya tuh pinginnya, tapi ini ternyata saya deketin tuh agak lekuk ya kan. Jadi mungkin agak susah. Kalau nggak bisa ya udah kan, terpaksa ya di sinilah nanti logo Yamaha-nya kan. Mungkin itu dulu aja ya kan. Sekarang ayo kita lihat beberapa skotlet dan juga emblem yang sudah saya beli ya kan. Oke, sekarang ayo kita lihat skotletnya dulu ya kan, yang udah saya beli online. Nah ini kan, ini yang pertama skotlet warna hitam tapi motif karbon air gitu ya kan. Tuh saya suka banget entah kenapa sama motif ini ya kan. Nah ini untuk semeternya itu sekitar 80 ribuan lah kan. Dan awalnya itu saya beli 2 meter ya kan. Cuma setelah saya ukur-ukur ukuran bodi yang mau saya pasang, ternyata 2 meter itu kayak kurang kan. Makanya akhirnya saya beli 2 meter lagi kan. Jadi totalnya ini saya beli 4 meter ya kan. Itu dikaliin aja 80 dikali 4. Dan yang kedua ini kan. Nah ini stiker heksagon yang saya bilang ya kan, ini warna transparan light smoke. Mau saya taruh di speedometernya sama di bagian belakangnya ya. Dan untuk kualitasnya sih lumayan sih kan, saya beli online ini ya. Saya nggak tahu ini merek apa, cuma kalau dari bahannya sih kayaknya lumayan tebel kan, dan belakangnya tuh kelihatan mengkilat gini ya kan. Karena saya lihat-lihat di internet kalau kita mau nyari stiker vinil yang bagus tuh bagian belakangnya harus juga plastik ya kan. Tuh bagian pelapisnya gini kan. Nah ini coraknya saya suka banget sih kan. Dan nanti mungkin di video endingnya setelah udah saya pasang di motor saya pengen totalin ya kan, berapa harga mungkin saya beli skotlet, saya beli emblem sama jasa pasangnya ya. Karena ini bukan saya yang masang, saya pasti bawa ke tukang skotlet kan. Itu saya nggak tahu ya, semoga ekspektasi saya sih di bawah 300.000 ya kan. Kalau di atas itu jujur mungkin agak mahal ya kan, karena jujur saya tuh nggak stikerin full body ya, mungkin beberapa part aja lah kan. Mungkin cuma 60-70% bagian body halusnya yang saya kasih stiker kan. Nah setelah itu
Tadi kan saya bilang beli emblem Frigo ya kan, dan ini emblem Frigonya kan, tuh. Ini kayaknya sih asli ya kan, emblem Frigonya. Tuh saya beli 2 ya kan, ini kan 2 itu habis sekitar 130 ribuan lah kan. Dan ini emblem Frigonya ya menurut saya lumayan bagus lah kan, tuh. Nanti mau saya pasang S biar kelihatan kayak tipe yang tertinggi ya. Dan sengaja saya pilih yang ini kayaknya Frigo, emblem Frigo S yang generasi lama ya kan, karena S-nya masih warna merah. Karena yang baru-baru setahu saya sih S-nya itu warna biru ya, cuma saya tuh lebih suka warna merah kan. Tuh, nanti kita pasang. Dan yang terakhir itu emblem Yamaha ini ya kan. Tuh, ini mau saya taruh di bagian depan tadi yang saya bilang. Ini sengaja saya pilih kecil biar nggak terlalu kelihatan menutupi bagian sampingnya, jadi kelihatan pemanis saja kan. Ini KW saya beli ya kan, kelihatan kalau KW ini lebih tebel dan stikernya tuh bagian 3M-nya juga tebel ya. Kalau yang asli tuh setahu saya sih 3M-nya nggak setebel ini ya kan, dia tuh lebih minimalis. 2 ini saya beli sekitar nggak sampai 20 ribu kan, 16 sampai 17 ribu loh kan. Dan ini lumayan bagus lah kan. Sekarang ayo kita pasang ke tukang stiker ya kan, tapi skip aja pas sudah kepasang kan. Doain semoga tempat masangnya bagus. Tapi jujur saya pasti yakin dia bagus, karena beberapa kali saya pasang skotlet di orang ini di dekat rumah saya tuh, dia tuh terkenal rapi dan harganya nggak terlalu mahal kan. Nanti saya akan kasih tahu berapa biayanya masang skotlet ini ya kan. Kalau emblem kayaknya saya pasang sendiri nanti kan. Ini dia hasil pasang stiker saya kan. Ini pakai stiker kayak karbon gitu ya kan, tapi ini warna hitam ya, agak-agak abu-abu gelap gitu lah kan. Tapi ini motifnya karbonnya itu kayak karbon air gitu ya kan, tuh. Dan ini sesuai konsep saya kan, maksudnya bagian bodi depan ini samping sama yang di belakang samping ini udah pas. Dan di bagian depan tuh warna hitam gini ya kan, ini hitam doff. Dan bagian bawahnya juga saya kasih hitam doff kan, jadi biar nggak semuanya motif karbon ya kan. Bagian speedonya ini udah saya kasih ya kan, ini motif jaring yang pelangi itu kan, ini like smoke. Tapi jujur ternyata terlalu gelap sih kan, cuma karena udah kepasang ya udah saya pakai dulu. Mungkin kalau nggak nyaman akan saya ganti warna like smoke aja ya kan, tapi yang polos nggak ada motifnya kan. Dan di bagian sampingnya ini tuh ya menurut saya sih lumayan rapi ya kan. Ya kalau pemasangannya itu saya nilai 1 dari 10 ini 9 sih kan. Satunya itu mungkin kayak ada di bagian ujung-ujungnya itu yang agak keluar-keluar dikit, makanya nanti mau saya rapin dulu kan pakai cutter ya. Dan ini bagian belakang udah saya kasih pelangi yang kayak di speedometer itu ya kan. Ini motif jaring-jaring juga, dan kelihatannya ya masih lumayan terang sih. Coba saya hidupin ya kan. Ini ya, tuh masih lumayan kelihatan kan lampunya ya. Sisanya bagian bawah sih masih polos ya kan. Dan untuk pemasangannya ini saya kemarin sih sekitar mungkin 4 jaman ya, dan saya tuh bayar 250.000 dan ya saya lumayan puas karena ini masangnya rapi banget ya. Nah setelah selesai dipasang skotletnya, sekarang waktunya kita pasang emblem ya kan. Nah kalau untuk emblem ini mau saya pasang emblem Frigo S, logo Yamaha. Sama ini saya kemarin dapat bonus tulisan ABS, mungkin mau saya taruh di bagian depan sini ya kan. Dan ini kebetulan saya juga baru aja beli stiker reflektif ya kan. Ini sebenarnya saya pengennya yang warna bulat yang biasa ada di NMAX di belakang itu ya kan. Cuma stiker yang bulat itu nggak ada kan, adanya yang ini. Dan menurut saya tuh daripada kita beli mahal ya udahlah kita pasang ini aja kan, tuh. Nanti mungkin sebelah sini ya kan, saya pasang biar kalau dari samping tuh kelihatan pas malam-malam ya kan. Tapi ini awalnya kan saya beli 2, saya tuh kayak ngelihat bagusan warna kuning apa warna merah ya. Cuma setelah saya pikir-pikir coba warna kuning dulu kan, biar kayak motor-motor Maxi yang baru-baru itu ya kan. Nanti kalau kurang cocok baru saya kasih warna merah ini sih. Dan ini kalau agak lihat kan platnya nggak kepasang ya, karena itu baru aja tadi saya rapiin sih kan, mau saya lipat gitu biar nggak pakai frame yang dari bawaan itu ya kan, karena kelihatan lebih gede.
kalau dilipat di tukang plat motor kan dia tuh lebih kelihatan kecil gitu loh kan. Dan itu biayanya tuh sekitar 35.000 sih kan untuk ngelipet platnya biar nggak usah pakai frame ya. Nanti mungkin setelah saya pasang emblemnya, nanti saya pengen totalin ya kan berapa biaya saya ya modif tampilan dari Frigo ini ya. Jadi Agan bisa tahu kalau misalnya Agan konsepnya mirip-mirip kayak saya kan. Nah sekarang ayo kita pasang emblem, dan juga sebelum itu mungkin saya akan ngerapin pakai cutter ini dulu ya kan. Beberapa sisi yang kelihatan keluar-keluar gitu kan, biar nanti skotletnya tuh lebih awet kan. Oke. Nah, tadi itu beberapa detail ubahan tampilan Frigo saya kan. Akhirnya ya setelah mungkin 2 part itu udah beres ya kan. Ini sementara saya lumayan puas karena memang saya niat modifnya tuh lebih ke tampilannya biar lebih aman dari goresan kan. Intinya itu aja sih. Saya tuh nggak suka ganti-ganti bagian bawah-bawahnya karena jujur selama saya pakai mungkin udah 3-4 bulanan itu saya nyaman-nyaman aja sih sama motornya. Cuma jujur satu kekurangan yang saya temui itu memang kalau kita ada polisi tidur atau jalan jelek, kadang stangnya tuh kerasa geter gitu loh kan, dan tangan kita tuh kayaknya lama-lama kayak kebas gitu loh. Makanya saya pengen mungkin nanti next kalau saya mau ngerubah tampilannya lagi, saya pengen ganti kayak bandul stangnya itu pakai untuk merek Suzuki itu ya kan, yang warna silver itu ya. Itu biasanya katanya berat kan, itu bisa membuat stangnya tuh lebih stabil sih. Itu aja sih. Kalau lain saya udah lumayan puas sih sama tampilannya. Selanjutnya saya pengen ngasih tau ya kan, berapa sih saya habisnya buat ya ngerubah tampilan Frigo saya ini ya kan. Mungkin dari awal saya punya Frigo, saya pengen ngasih tahu berapa total saya habiskan buat modif tipis-tipis motor ini ya. Dimulai dari yang video awal itu saya kan ganti karpet mie. Bukan ganti sih, nambahin kan ini karpet mie biar diinjek itu lebih empuk. Itu harganya 30.000, dan juga cover joknya biar nggak digigit kucing itu sekitar 48.000. Dan saya awalnya kan beli stiker karbon dan juga stiker pelangi yang heksagon itu. Stiker karbonnya itu awalnya saya beli 2 meter, stiker heksagonnya itu saya beli 1 meter, itu totalnya 178.000. Dan selanjutnya saya beli lagi stiker karbon aja 2 meter karena saya jujur kurang yakin kalau 2 meter aja full buat wrapping di bagian bodi belakang dan juga depan ya kan. Jadi saya beli lagi 2 meter itu 153.000. Dan saya tambahin emblem untuk Frigo S yang asli, saya beli 2 pieces kanan kiri itu totalnya sekitar 130.000. Dan saya beli emblem Yamaha di bagian depan ini sekitar, ini yang KW ya kan, 2 pieces itu harganya cuma 17.000. Selanjutnya saya beli stiker reflektor biar kayak motor-motor zaman sekarang yang ada reflektor di bagian belakangnya itu ya kan, itu harganya cuma 13.000. Itu saya dapat 2 set ya kan, karena saya beli yang warna merah dan juga warna kuning kayak gini ya. Masing-masing itu isi 10 buah kan, jadi bisa dipakai di motor lain ya. Selanjutnya untuk
jasa pasang skotletnya itu total semuanya ini habis 250.000 ya. Ini lumayan, menurut saya sih lumayan murah ya kan, karena memang bahan dari saya semuanya, kecuali bagian item dove yang di spakbor depannya ini sama di bagian tameng depannya itu warna hitam dove dari orangnya ya kan. Itu saya habis 250.000 ya, lumayan banget. Terakhir karena ini platnya masih saya lipat di tukangnya tuh, tadi saya bayar cuma 35.000 ya kan, karena saya cuma ngerapin plat biar nggak pakai cover plat bawaan yang dari dealer gitu ya kan. Itu kelihatan gede banget plat motornya, makanya saya pilih saya lipat aja dikasih plat gitu, nanti biar kelihatan lebih minimalis. Dan kenapa harganya cuma 35.000, karena nggak saya repaint lagi platnya, biar apa adanya. Saya nggak apa-apa sih warna platnya agak nggak rapi gitu ya. Nah, untuk di total-total tuh untuk sementara sih sekarang saya habis 854.000 kan ya. Menurut saya untuk orang yang ganti tampilan tipis-tipis ya itu masih lumayan murah sih kan. Mungkin PR selanjutnya yang pengen saya tambahin tuh mungkin ada beberapa stiker kecil-kecil, sama ini kan bandul stangnya ini udah pasti mau saya ganti. Selanjutnya saya ngelihat kayak hager pakai spakbor kolong ban belakang Frigo tuh saya pengen tambahin biar lebih nggak terlalu kotor bagian mesin dan juga lebih kelihatan padat ya. Dan selanjutnya koper kipasnya tuh mau saya ganti yang ada spinnernya itu sih kan. Itu aja sih kayaknya PR-nya motor ini kan. Ya mungkin tadi itu video saya tentang merubah tampilan Frigo ya. Semoga buat Agan yang punya Frigo bisa terinspirasi ya kan. Kalau motor yang nggak terlalu laku dan juga ini kebanyakan yang pakai bapak-bapak, itu bisalah dibuat sedikit lebih keren kan. Tapi jujur kalau saya sih lebih ngejar biar lebih tenang di jalan gitu loh kan. Maksudnya kita parkir nggak terlalu takut lecet sih. Sebenarnya itu aja sih kalau saya modifnya ya. Dan juga saya jujur nggak terlalu suka yang warna terlalu mencolok, makanya warnanya kan biasa aja. Saya tuh ingin mempertahankan warna hitamnya aja kan. Makanya kalau mungkin ngerubah part atau tampilan, mungkin kalau nggak warna hitam, warna abu-abu atau warna silver, itu aja mentok kan. Kalau bisa itu aja sih. Nah, kalau Agan mau nambahin yang nggak saya jelasin di video ini, langsung aja tulis di kolom komentar ya Agan. Mungkin Agan mau sharing part apa yang saya ganti, tapi jujur kalau untuk bagian shocknya saya masih lumayan nyaman sih. Shock belakang depan banyak orang-orang bilang itu kurang nyaman, tapi kalau saya jujur nyaman-nyaman banget sih, karena memang saya tuh kan motor ini saya pakai sehari-hari tuh di jalanan kota yang cenderung lurus dan nggak terlalu banyak lubang gitu loh kan. Jadi saya nyaman-nyaman aja. Malah saya kepikiran pengen ganti bohlam sen kanan kiri depan belakang sama lampu stopnya itu dengan bohlam yang LED ya kan. Karena ini kan selain lampu depan yang udah lampu LED, lainnya itu masih bohlam biasa gitu ya kan. Kata orang sih bisa, tapi itu nantilah proyek nanti-nantian, karena jujur kalau bagian kelistrikan saya takut banget sih kalau motor-motor yang sekarang ini kan. Nah, sekian dari saya dan nantikan video saya selanjutnya kan. Terima kasih banyak.